Benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih. Ada seorang pastor di Amerika. Dia bertugas di salah satu paroki. Satu pagi dia hendak mengadakan misa harian, tapi tidak ada satu umat pun yang datang. Dia menunggu tapi tetap tidak ada yang datang. Dia akhirnya memutuskan kembali ke pastoran dan merayakan misa pribadi. Besok pagi dia datang lagi. Dia menunggu juga belum ada yang datang. Sesudah 15 menit, satu orang muncul. 20 menit kemudian datang satu orang lagi. Tapi karena waktu misa sudah mulai, dia misa. Waktu tanda salib, masuk satu pasang suami istri. Mereka langsung duduk di bangku paling depan. Menjelang bacaan pertama, datang lagi satu orang berpakaian lusuh. Di tangannya ada sepotong tali. Dia duduk jauh sekali di belakang. Misa itu hanya dihadiri 5 orang. Pastor itu berusaha melayani misa sebaik-baiknya. Dia berkhotbah dengan penuh semangat. Teks bacaan Injil sama dengan bacaan yang kita dengar hari ini. Benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Sesudah misa, dalam perjalanan pulang ke pastoran, dia dirampok oleh 2 pemuda mabuk. Tas kecilnya yang berisi Alkitab, salib dan rosario diambil. Dia tiba di pastoran dengan perasaan sangat putus asa. Hari yang sial. Hari terburuk sepanjang saya menjadi imam. Misa yang gagal. Dia berkata dalam hatinya. Pastor itu kemudian pindah ke paroki lain. 5 tahun kemudian dia berkunjung ke paroki itu lagi. Saat misa di gereja, dia ceritakan pengalaman tentang misa yang gagal itu. Semua umat yang mendengar merasa terharu. Sesudah misa, sepasang suami istri berlari-lari menemui dia dengan penuh semangat. Pastor, mereka menghampiri dia. 2 orang yang datang terlambat dan duduk di bangku paling depan itu kami berdua. Malam sebelum misa itu kami bertengkar hebat. Dan itu adalah pertengkaran kami terakhir, karena kami sudah sepakat kami akan bercerai besoknya. Tapi kami 2 bilang sebelum kita cerai, kita pergi misa dulu besok pagi. Dan kami mendengar khotbah pastor yang luar biasa. Pulang rumah kami pikir-pikir lagi khotbah itu. Dan kami akhirnya batal cerai. Baru beberapa saat melangkah, seorang dengan jas necis berteriak, "Pastor, yang bawa tali dan duduk di bangku paling belakang itu saya." Waktu itu saya bingung sekali. Istri dan anak-anak meninggalkan saya karena judi dan terlilit hutang. Saya coba bunuh diri. Pagi itu sebenarnya saya mau ke toko untuk beli tali. Tapi waktu lewat di depan gereja, saya lihat pintu gereja terbuka dan saya masuk begitu saja. Saya tidak menduga saya mendengar khotbah pastor yang luar biasa. Lama kita tidak bertemu pastor. Tapi banyak hal terjadi. Hutang-hutang saya lunas. Istri dan anak saya kembali. Puji Tuhan, saya menjadi pengusaha yang sukses. Waktu mau meninggalkan halaman gereja, seseorang memegang tangannya. Pastor, yang mabuk dan merampok pastor itu saya dan teman saya. Sayang dia terbunuh waktu kami melakukan perampokan berikut. Suatu hari saya tidak sengaja membaca Alkitab yang kami rampok dari tangan pastor. Saya tersentuh dengan kata-kata Alkitab, lalu saya akhirnya bertobat dan berhenti merampok. Saudara-saudara terkasih, apa moral cerita ini?
Saya kira cukup jelas. Kita adalah rekan kerja Allah. Tugas kita adalah menabur. Rahasia pertumbuhan ada di tangan Allah. Tabur saja, apapun keadaan tanahnya. Sering kita tergoda untuk berpikir bahwa kita gagal menabur benih di rumah. Suami dan anak-anak sering mengecewakan. Terus berkata, terus berdoa, tapi istri makin tidak peduli. Di tempat kerja banyak hal tidak benar terus terjadi. Dan kita merasa gagal. Seperti sang pastor yang merasa gagal itu, kita lupa kata-kata Yesus. Seseorang menaburkan benih. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin besar. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Saudara-saudara terkasih, kita harus percaya. Allah terus bekerja. Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare. Amin. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku